Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abada suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya. Bertolabul ilmi fardidatu ala kulli muslim. Belajar menuntut rahasia ilmu, amal dan hakikat beribadah. Bersalam dan berkalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam memahami pelajaran tentang tauhid kepada Allah Tuhan, perlu kita mengingat dan memahami makom-makom dan hakikat-hakikat tauhid yang mana batasan-batasan tauhid dalam mencapai diri dan Tuhan itu wajib kita memahami bahwasan tauhid ini adalah hubungan sahadah dan sa'adiyah diri kepada Allah. Ada yang berhubungan langsung dan ada yang tidak berhubungan langsung. Tentulah kita melihat kembali wujud-wujud apa yang kita kalamkan di dalam bertauhid adalah sifat ketunggalan Tuhan dalam mencapai dua perkara, adanya kodrat keumatan dan kodrat ketuhanan dalam satu diri yang maujud. Proses untuk mendapatkan tajalli yang tidak bersekutu ini tentu ada dalam satu makom yang dinamakan makom wujud.
dari tiga bersifat Allah pada wujud, wujud dan maujud. Artinya tidak kita pisahkan kodrat yang tiga tadi, tetapi justru kodrat itu adalah satu. Wujudku adalah wujud yang maujud. Itu yang dikatakan satu. Berbicara tentang tauhid, kita tidak terlepas daripada pemahaman ketunggalan Tuhan. Yang mana di dalam ketunggalan Tuhan ini terdapat perkara, tiga perkara. Di dalam mentajalikan tiga perkara tadi, rumus tauhid adalah Allahu alam seperti yang kita pelajari. Makna dari tajali Allah dalam masa ahad. Bersatulah aku dengan diriku sendiri dalam masa wujud disebut dengan sir, kerahasiaan. Tiga perkara di dalam wujud keakuannya, wujud diri tunggalnya, dinamakan dengan aras, qudsi dan karamat terhadap wujudku sendiri. Maka dilahirkannya tiga tajali untuk wujud. Untuk wujud, bertajalinya aku dengan sifat keumatanku dalam diriku sendiri terhadap sifatku sendiri. Bertajalinya aku dalam kehambaanku dalam makom wujud. Maka disinilah bertajali aku dalam masa umat disebut dengan wujud, batin, zat dan nur, yaitu sebuah wujud asal muasal semua terjadi. Tetapi apabila aku mewujudkan dalam bentuk mawujud terhadap sekalian alam, maka ketuhananku aku jadikan dari kodrat, iradat dan ilmu. 9 sifat hakikat martabat ketuhananku ini menjadi suatu perjalanan tajali aku kepada keakuanku, yang mana yang maujud itu aku sendiri. Perbuatan aku kepada diriku disebut dengan tauhid. Tau itu ibadah, au adalah diri kerahasiaanku, dan dal adalah perjalanan hayatku. Yang bisa mendapatkan perjalanan tauhid adalah kodrat yang berasal dari diriku sendiri, yaitu kodrat yang terjadi karena aku jadi. Kodrat yang jadi terjadi karena aku jadi adalah kodrat yang tidak aku ciptakan. Kodrat yang tidak aku ciptakan adalah kodratku sendiri, karena kodratku terjadi karena aku jadi. Tapi apabila ada kodrat yang berasal dari ciptaan, maka dia tidak bisa bertauhid kepadaku. Makhluk, alam, ruh yang tidak bisa kembali menjadi aku, maka dia tidak bisa bertajali dalam tauhid. Atau mungkin saja ada yang memakai diri ciptaan, yaitu makhluk, alam, dan batin-batin lain. Sangat banyak penciptaanku, kata Allah dalam qudsinya. Ada yang mampu kamu lihat dan ada yang tidak mampu kamu lihat.
Berwujudnya aku pada kodratku sendiri dinamakan makomnya dalam makom wujud. Makom wujud adalah alam tanizil kadim, di mana disitulah terjadi keputusan menyatakan alam, umat, dan Tuhan. Allahu alam. Siapa yang maujud? Bagi 9 kodrat tadi, itulah akhir maujud dari 3 perkara adanya 1 menjadi 3 disebut dengan aftar, yaitu alif tersurat. Makom alif tersurat adalah basmalah. Perjalanan basmalah bukan perjalanan bismillah. Basmalah adalah perjalanan sifat bagiku menjadi sebuah rahmat hayat bagi seluruh alam. Tapi dalam makom bismillah wujud dan maujud itu adalah wujudku adalah wujud yang maujud. Dalam pemahaman terhadap tauhid, apabila ada seseorang yang berkodrat ciptaan atau merasa kodrat yang diciptakan, maka tidak akan sampai dan tidak akan mampu. Tidak ada satupun yang bisa menghampiriku kecuali kodratku sendiri, yaitu kodrat yang akan kembali menjadi Tuhan. Selain dari apa yang dikatakan ilmu ketunggalan, ilmu tauhid adalah umat yang akan menyembah. Manusia adalah alam. Dalam perwujudan hakikat tauhid adanya Tuhan dan adanya umat. Tetapi di balik itu, kemuliaan itu ada pada yang menyaksikan adanya Tuhan dan adanya umat. Makom wujud adalah makom tertinggi, yaitu di mana Allah menetapkan kenyataan bahwasan yang nyata adalah perjalanan Tuhan dan yang tidak nyata adalah perjalanan umat. Wujudku adalah wujud yang bermaujud. Lam alif sebagai dasar wujud bagiku. 3 kali 3 perjalanan 9. 3 pada alif, 3 pada lam, dan 3 pada mim menjadi suatu wujud alam. Sehingga 9 kodrat mulai dari wujud, aras, kutsi, dan karamat. Berwujud aku di dalam batin zat dan nur, dan terlihat aku dalam kodrat iradat dan ilmu. Dan itu adalah aku. Bersifat aku dalam ketuhananku, maka itulah perbuatan wujudku sendiri yang terlihat dalam maujud. Di dalam melaksanakan tajali ketuhanan yang dipikul oleh kodrat zat gunah awal jadi, maka dengan permintaan-permintaan yang dilakukan oleh zat tunggal, sehingga kujadikanlah hayat dari zat itu sendiri dinamakan zat kunal. Zat kunal adalah asal muasal alam ini terjadi yang disebut dengan nur. Nur berasal dari zat kunal dan
kekuatan zahir berasal dari zat kunah. Memujilah sifat nurku dengan kalam Muhammad yang berarti memuji. Dan terpujilah aku dalam kodrat zat kunahku yang disebut dengan Ahmad. Dan apabila menyatunya dua zat tadi, maka disebut dengan sebuah batin Ahmad, yaitu Allah dalam Muhammad. Kalau zat kunah awal dijadikan oleh wujud dan terjadilah yaitu sebuah zat kunal yang maujud pada kodrat nur dari sekalian alam. Manakah di antara itu yang kamu katakan Tuhan? Sementara mereka sama-sama zat, antara zat tunggal dengan zat yang dijadikan, yaitu kunal. Allah zat yang diasmakan berbentuk dan zahir. Kunal Muhammad yang memuji dikodratkan dalam wajah yang berbentuk Muhammad, dan wajah itu adalah wajahku sendiri. Adakah kamu mengatakan Muhammad itu Rasulullah, ruh yang diutus Allah? Iya. Sebagai hayatnya Allah yang berasal dari zat kunal, dan sebagai Allah daripada zat kunah yang kujadikan dari sirku sendiri, maka nyatalah yang berwujud, yang berwujud adalah wujud yang maujud. Aku wujud, Allah wujud, Muhammad yang maujud, dicintai oleh seluruh alam, disebut dengan hayat rahmatan fil alamin, Sayyidina Muhammad. Apabila engkau memisahkan dalam pandanganmu terhadap perbuatanku, terhadap diriku sendiri, maka engkau telah mempersekutukan kodrat tersebut. Maka tidak dibenarkan sebuah wujud dan maujud menjadi suatu yang terpisah. 9 tajali alif lam mim, wujud dan maujud. Tajali wujud dinamakan tunggal, dan aku dalam sir aras kutsi dan keramat. Alif sifat tunggal bagiku yang melahirkan 3 sifat. Apabila dalam masa wujud, dalam kodrat zahirnya aku yang akan bermaujud, maka jadilah sebuah batin tunggalku yang disebut dengan batin wujud. Ini dalam 3 kodrat, yaitu batin, zat, dan nur, yaitu batang tubuh Rabbani. Maka aku bermaujud dengan zahirku sendiri. Terlihatlah aku dalam kodrat junjungan dari seluruh alam yang disebut dengan kodrat iradat dan ilmu. 9 martabat sirku terjadi di dalam 17 rakaat. Dengan demikian, perwujudan yang aku jadikan dalam rupa-rupa
dan pantulan tersebut terhimpun ke dalam satu wujud sendiri. Insaniah dalam rupa-rupa jasad berkodrat, iradat dan ilmu. Dan insani berupa hayat dalam kodrat batin, zat dan nur menjadi wujud diri dalam keinsanian. Tetapi dalam masa aku, insanku, maka disinilah terwujud di dalamnya aras, kudsi dan keramat. Tingkah dalam 9 martabat ketuhanan berwujud menjadi diri sifat, maka terjadilah ketuhanan yang bertingkah kepada semua alam. Ruh, hayat dan wujud. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah wujudku agar ruh itu bisa melihat nyata sudah sebuah wujud dan maujud Allah yang berupa-rupa Muhammad yang dipandang. Tapi di balik itu, wujud itu sendiri berasal dari lam alif atau lam jalalah. Kalau lam jalalah ini hanya 2, berarti dia tidak bisa mengimbangi satu lagi. Ternyata lam jalalah itu ada 3. Alif sir yang berdiri sebagai sir nyawa. Lam jalalah yang dileburkan dalam jasad dan adanya aku dalam titik gerak jarum jantung. Titik wujud awal mula jadi adalah aku. Dan bersifat aku dalam sir pada nyawa batin. Dan nyatalah aku dalam lam jalalah disebut jasad. Itulah yang dikatakan dengan tauhid. Nyatalah aku dalam hayatku sendiri. Setiap yang memperjalankan dirinya dengan tauhid, karena adalah tauhid ini tunggal menuju wujud awal mula jadi, maka janganlah membawa kodrat dalam prasangka sebuah ciptaan, tapi kembalilah dalam kodrat yang terjadi setelah dijadikan. Karena ada yang dijadikan, maka terjadilah kodrat. Tetapi kalau tauhid membawa sebuah ciptaan, maka gugurlah iman setiap orang yang memperjalankan. Dengan demikian, sesuai dengan apa ibadah yang dijalankan, 2 tasbih bergerak pada kiri kanan tangan dalam mentajalikan diri sifat, diproses oleh batin awal mula jadi seluruh alam disebut markubah pada jantung halus. Dan nyatalah diri al-haqullah, tempat tenggelamnya nur dengan zat menjadi diri al-haq yang halus, dinyatakan dengan zikir dan pandangan untuk menuju wujud yang maujud. Apabila kita lihat satu persatu dari pekerjaan yang dilakukan oleh kiri kanan tasbih dan zikir, maka kita akan menemui kesulitan. Tetapi apabila kita menyaksikan dengan kodrat nur main terhadap perbuatan sifat yang sedang melakukan zikir
dan tasbihnya zikir dengan berzikir dan bertasbih, maka tasbih dan zikir akan bisa dipandang. Tapi kalau kita pandang satu-satu perbuatan zikir diri kepada Allah dalam menzahirkan Allah, kodrat Allah, dan menatap kepada kalimah la ilaha illallah dalam tasbih menuju batin jantung halus, akan kita mendapatkan kesulitan. Tapi kalau kita memandang siapa yang duduk diri sifat dipandang oleh Nur Ma'in sedang melakukan kegiatan tasbih dan zikir dan rasa dialami dalam kodrat Nur Ma'in, maka itulah yang dikatakan kesaksian Allah pada wujud rahasia Nur Ma'in. Tapi apabila kita merasa kita sendiri yang mengerjakan, maka kita tidak akan mampu berhitung sambil mengingat yang lain. Tasbih dan zikir dilakukan dua kodrat pada dua tasbih gelang, tetapi kita hanya melihat kepada yang bertasbih. Akhirnya kita mampu melihat zikir dan tasbih tadi dengan kita menyaksikan yang berzikir. Tauhid adalah ketunggalan yang harus dicapai alif kepada alif, bukan seseorang yang melaksanakan. Insya Allah, mari kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaahnya oleh para imam dan ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yusid. Insyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas penjabaran tentang topik kita pada malam ini, yang mana Buya telah menerangkan sebentar tadi bahawa kita di dalam menjalankan pada jalan tauhid ini dilengkapi dengan 3. Apa yang 3 itu? Itulah yang dikatakan pada wujud, dan maujud. Dan ketiga makam inilah yang menjadi titian ataupun jalan, yang mana juga dikatakan sebentar tadi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan wujudku dan maujudku. Daripada di situ kita sedar bahawa perjalanan yang nyata ini adalah perjalanan Tuhan, manakala yang tidak nyata itu adalah perjalanan umat. Maka dalam menjalani perjalanan yang besar ini, kita dilengkapi dengan metode. Baik, kita teruskan dengan Pak Khalifah Manbayu dengan pertanyaan. Moga-moga kita mendapat jawab. Silakan. Terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Buya sehat-sehat Buya ya. Insyaallah. Amin. Macam ni Buya. Di dalam penyaksian tadi Buya, penyaksian Nur Ma'in itu kan bolehkah serentak tu Buya kan? Dalam zikir dan tasbih tadi berjalankan serentak ya Buya. Macam tu kau Buya. Kalau hanya kita sebatas menyaksikan dalam kodrat Nur Ma'in, maka wajib kita menikmati dengan rasa. Kalau kita menyaksikan tidak ada kesulitan, tapi kalau kita merasa mengerjakan, disitulah puncak kesulitan dari bertasbih dan berzikir. Nur Ma'in tidak ada wujud yang tepat dan maujud yang akan disandarkan kepada Nur Ma'in, karena dia ada dan tiada. Di mana dia ada?
apabila yang melakukan itu adalah kodratnya Allah yang tidak bersekutu, maka nur main akan menjadi kodrat pandang bagi orang tersebut setelah masa sempurnanya orang yang berkodrat. Di mana dikala dia tidak maujud, apabila orang itu sendiri merasa dia yang mengerjakan, tapi bukan menyaksikan. Gitu kira-kira Khalifah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi satu ya, tentang zat kunal tadi, adakah segala sesuatu ni alam ni terjadi daripada zat kunal ya? Iya. Alam ini hidup, ruh itu dari sebuah nur. Sementara nur ini adalah kunal yang berasal dari zat kunal, yaitu zat yang keluar dari zat kunah, yang disebut sifat yang memuji, yaitu namanya Muhammad. Itu sifat yang memuji. Dan kodrat kunah adalah kodrat zat yang dijadikan sebagai yang dipuji. Yang dipuji disebut kodrat Ahmad, yang memuji disebut dengan kodrat Muhammad. Dengan demikian timbul suatu peluang untuk berpikir, bisakah kita bedakan kodrat zat yang satu menjadikan kodrat zat kunal salah satu melebihi daripada dua, sementara wujud itu adalah sama-sama zatnya Allah. Allah zat, Muhammad adalah hayat zat yang dijadikan. Artinya tidak boleh membedakan kodrat yang zat tunggal dengan zat yang maujud, karena yang maujud itu adalah ketunggalan itu sendiri. Makanya dikatakan Muhammad itu aku juga. Tidak ada penciptaan Muhammad, karena Muhammad adalah yang dijadikan, karena aku terjadi. Wa khalaqtuka la'ajalika wa khalaqtu li'adli. Aku jadi, maka terjadilah engkau. Maka diri sifat adalah wujud rahasia yang berkodrat zahir zat Allah dan berupa-rupa pada zat kunal yang disebut dengan Muhammad. Disatukan menjadi diri batin Allah mata Muhammad, Ahmad zahir batin aku, zahir batin aku, zahirku Muhammad, batin aku Allah. Paham? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Insyaallah. Semoga berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalifah Manbayu di atas apa yang dipertanyakan tadi, yang mana secara ringkasnya kita tidak merasakan mengerjakan tasbih dan zikir, tetapi sebaliknya menyaksikan keduanya dengan nur main, yang mana kodrat itu bukan Tuhan dan juga bukan umat. InsyaAllah. Baik, kita beralih kepada Pak Khalifah Saleh dengan pertanyaannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan Buya dan keluarga semakin membaik Buya. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah. Kami di Mancanegara sentiasa mengharapkan dan mendoakan Buya sentiasa sihat walafiat, murahkan rezeki, bahagia dunia dan akhirat Buya. Amin. Amin ya Allah. Bini Buya, ada yang dikalamkan Buya tadi, kodrat, iradat dan ilmu terlihat aku. Jadi di situ bermaksud itu diri sifat.
Diri sifat berupa kodrat dan diri bersifat berupa bertingkah adalah zahir. Bertingkahnya aku pada sifatku sendiri, itulah yang dikatakan wujud adalah wujud yang maujud. Ternyata yang berzikir dan yang bertasbih, Allah berwujud Muhammad dalam sembahan sekalian alam. Itu yang dikatakan dengan Rabbil Alamin. Sementara ketunggalan pada wujud di dalam maujud itu adalah kodrat lam alif terhadap wujud tunggal mula jadi. Disitulah kesempurnaan maujud itu. Sehingga Nurmain menyaksikan perbuatan daripada sifat tadi. Sifat pada zat dan sifat pada sifatnya sendiri yang menjadi maujud. Yang maujud itu adalah aku dalam zahir batinku sendiri. Ini yang dikatakan wujudku adalah wujud yang maujud. Paham? Alhamdulillah, insyaallah. Jadi tidak dipisahkan kodrat itu lagi. Asal dan usul telah diperlihatkan dalam satu kodrat. Berwujud adanya aku di dalam gerak dari seluruh gerak batin jantung. Berwujudnya aku dalam batin lam jalalah, tapi bermaujudnya aku di dalam wujud zahirku, wadzirku dalam rupa-rupa aku. Berupa-rupa aku dalam kodrat Muhammad yang berwujud wadzirku sendiri. Itulah aku, dan engkau cukuplah saksi bagiku. Paham? Alhamdulillah, insyaallah ya. Terima kasih penjelasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalifah Saleh di atas pertanyaannya, yang mana Buya baru saja menguraikan terlihat seperti tiga wujud dan maujud itu padahal satu rupa-rupanya pada Adam. Maka kita melihat yang satu itu terlihat yang tiga, lihat yang tiga terlihat yang satu. Baik, saya persilakan jemaah-jemaah yang lain, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Buya. Jadi mohon untuk menekan tanda tangan dan silakan bertanya ya. Silakan jemaah semuanya. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.